dari Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh seniman, budayawan dalam acara pegelaran dan diskusi pertunjukan Ganggam Tari Kontemporer bertemakan Indifferent pada malam ini bersama saya Rifka Zikria. Pancelah batang tinggi basuh pucuk silaronyo. Selamat datang dun sana di acara nan kita nanti Ganggam Tari Kontemporer edisi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasyiran wa syukrillah. Amma ba'du. Sejenak izinkan kami menyapa yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Bapak Supriyadi SEMSI, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional serta karyawan dan karyawati Dinas Kebudayaan yang hadir pada malam ini. Kemudian kepala dinas yang membidangi kebudayaan di kabupaten ataupun kota yang mewakili, Bapak Ibu dosen perguruan tinggi seni di Sumatera Barat yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu guru seni budaya di Sumatera Barat yang hadir, Bapak Ibu seniman dan budayawan se-Sumatera Barat. Yang kami hormati perwakilan dari salah satu narasumber workshop kita, yaitu tari, dan merupakan sesepuh koreografer tari di Sumatera Barat sekaligus mantan pegawai Taman Budaya, ada Bapak Eri Mevri. Dan juga Bapak Ibu panitia pelaksana dan seluruh audiens yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 15 Agustus tahun 2023 kita bisa menyaksikan secara langsung kegiatan Ganggam Tari Kontemporer edisi kedua, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi koreografer muda Sumatera Barat agar semakin semangat dalam berkarya dan tetap eksis mengembangkan seni pertunjukan khususnya tari di Sumatera Barat ini. Bak kata pepatah orang awak iyo juwo nak bunyi pantun. Kalau berpantun jawabnya apa Dek? Cakep. Oke, kita coba ya. Pai barale kasimpang kanan. Barale dari orang Sumando. Dek wakatu tari bajalan, anca acara kita mulai saja. Untuk itu marilah kita dengarkan sepatah kata dari sesepuh seniman tari Sumatera Barat sekaligus perwakilan narasumber workshop tari tahun 2023 kepada Bapak Eri Mevri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang kedua kali hasil dari workshop tari yang kita selenggarakan awal tahun ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Ada 3 yang akan tampil 15 September besok juga akan tampil, jadi ada 3. Jadi satu workshop kita melahirkan 3, dan musik juga seperti itu, teater juga seperti itu. Dan akibatnya seni pertunjukan ada 9 seniman yang kita lahirkan setiap tahun. Itu bagus sekali, luar biasa. Dan ini kalau saya memang kita berharap seperti ini dari dulu. Mudah-mudahan ke depan ini akan enak dan teratur bahwa setiap bulan akan dilakukan seni pertunjukan yang diakhiri dengan diskusi berbagi hoki dan semangat, karena seorang seniman bukan menunggu uang bekerja. Seniman kunci atau poinnya sebagai seniman, kita harus melahirkan sebuah karya. Sesudah karya lahir, selesai, lalu kita latihan dan baru kita pertunjukkan tanpa menunggu undangan, tanpa menunggu proyek atau bantuan dana. Kalau menunggu uang juga kalian berarti kita adalah seorang budi, bukan seorang seniman. Seorang
seniman harus melahirkan karya, walau tidak tiba-tiba. Itu kuncinya barangkali. Dan itu yang semakin hari para teman saya semakin hilang di lingkungan kita di Sumatera Barat. Ada kebiasaan kita sekarang minum buah baru kita bekerja. Rasanya itu sangat meleset, sangat salah. Kita harus berkarya. Dan di Sumatera Barat sangat banyak kantong-kantong dana seniman untuk memonitor kita bekerja. Kalau kita bekerja, kita berproses, kita melahirkan karya, mereka pasti akan pasti. Bagi semua teman-teman seniman, mari kita berkarya dengan kasih sayang, menjauhi kebencian, iri dan dengki. Mari kita bercinta untuk memajukan seni Sumatera Barat. Karena semua kita punya kelebihan dan semua kita punya kekurangan. Kebersamaanlah yang akan membuat saling kita misi. Tapi kebencian yang membuat kita akan saling menjatuhkan. Harapan saya itu, mari kita bercinta dan berkasih sayang, ke depannya saling membantu. Karena kesenian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya kepada Bapak Supriyadi SEMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dari penampilan nanti ke tari dengan tari namanya kontemporer nantinya. Dan seterusnya selawat dan salam jangan lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati sebagai kemarin adalah beliau adalah Pak Ernefri sebagai pelatih daripada saya nama bukan nanti salah bahasa. Seterusnya yang kami hormati Kepala Dinas atau yang mewakili di Kabupaten Kota, dan kebetulan pada malam hari ini hadir Bapak yang dari Senyum. Pak, selamat malam Pak. Tentunya kami hormati Bapak dosen perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kami hormati Bapak guru seniman dan budayawan di Sumatera Barat yang hadir pada malam ini, dan seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu seniman budaya dan juga perwakilan dari salah satu narasumber kita tari tadi yang Pak Ernefri tadi, dan yang saya hormati Bapak Ibu panitia pelaksana dari semua seluruh hadirin juga pada pembukaan malam hari ini. Alhamdulillah, saya sampaikan kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman yang telah terselenggara kegiatan ini dengan baik. Alhamdulillah, dengan keadaan yang demikian ini kita dapat melaksanakan kegiatan. Dan sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu karena Bapak Kadis kami tidak dapat hadir pada malam ini, Bapak Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, karena beliau ada sakit flu sedikit. Dan izinkan kami untuk menyampaikan sedikit sepatah kata yang beliau sampaikan, yang beliau pesankan kepada kami. Kegiatan pagelaran seni budaya ini adalah salah satu upaya pengembangan kebudayaan dan peningkatan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu, di era industri ini, pengembangan kreatif seni harus diarahkan pada pencapaian kualitas unggul yang mampu
untuk bersaing baik lokal maupun nasional, bahkan ke luar negeri. Zaman sekarang ini juga diharapkan bisa berpeluang pada ekonomi kreatif yang tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para seniman di balik tujuan utamanya adalah kepuasan batin dari si pencipta karya itu sendiri. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana DAP non-bisnis. Program ini penguatan untuk UPTD Taman Budaya Sumatera Barat berharap dengan adanya bantuan pendanaan tersebut UPTD Taman Budaya Sumatera Barat sebagai fasilitator di bidang seni budaya bisa maksimal dalam memberikan pelayanan. Hadirin yang berbahagia, Ganggam Tari Kompetore tahun 2023 ini terwujud dari kegiatan penggelaran seni budaya yang bertujuan memfasilitasi koreografi muda Sumatera Barat agar di Sumatera Barat kembali muncul generasi koreografi yang profesional di Sumatera Barat. Ganggam Tari Kompetore merupakan sebuah persatuan atau kekuatan yang kuat dari kontemporer dengan koreografi muda dengan mempertunjukkan karya-karya di 3 bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan bulan September dengan 3 buah karya yang inovatif. Harapannya tahun mendatang bisa kembali tampilkan karya-karya yang lain dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Taman Budaya sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk berperan aktif dalam kemajuan kebudayaan dalam bentuk fasilitasi aktivitas seni budaya untuk melindungi pengembangan, penghormatan dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan budaya. Ganggam Tari Kontemporer tahun 2003 ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Taman Budaya Sumatera Barat kepada para peserta workshop tari yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023 kemarin ini dengan proses kurasi dari konsep-konsep harapan yang diajukan oleh geografi muda Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, akhir kami mengucapkan selamat mempertunjukkan karya kepada geografi muda Sumatera Barat atas nama Oki Saputra. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat dalam meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan Ganggam Tari Kontemporer ini kita dapat kita buka. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan Ganggam Tari Kontemporer yang bertemakan Indifferent. Bintang utama kita pada malam hari ini ada koreografer kita Bang Ogi Satria SSN, di mana beliau adalah seorang mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan beragam pengalaman luar biasa sebagai seorang koreografer. Dalam karyanya diantaranya ada Sasak di Festival Mentari 2 di tahun 2022, kemudian Wisdom dalam rangka Disnatalis Isi Padang Panjang, kemudian menjadi koreografer untuk pertunjukan di Balingka, penari serta koreografer untuk pertunjukan gelar Melayu Serumpun di Sumatera Utara, sebagai penari di Rumania pada tahun 2019 dan di Bangkok pada tahun 2018. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk koreografer kita pada malam hari ini, Bang Ogi Satria SSN. Kemudian beranjak dari koreografer, ada komposer bernama Rofli Henry SSN. Kemudian tim penari kita yang sudah ready dari tadi,
Yang pertama ada Alsa Fitro, kemudian Reza Maulidil Akbar, Serla Putri Maidarlita, Yuni Pratiwi, Nurul Aini, Putri Wulandari, serta pemusik ada M. Hadi Habib SSN. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan Ganggam Tari Kontemporer bertemakan Indifferent. Pertunjukan ini berangkat dari sensitivitas tubuh seorang pesilat yang melahirkan sikap waspada dengan mengaitkan sensitif atau kepekaan masyarakat terhadap tradisi dan budaya sendiri. Tubuh yang sensitif akan mendapatkan rasa dan pengalaman terhadap harga diri dan perjalanan hidup. Dengan tepuk tangan yang meriah, marilah kita saksikan bersama. Inilah pertunjukan Ganggam Tari Kontemporer Indifferent.
lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan talent-talent yang luar biasa dari isi Padang Panjang. Wah, oke. Pada malam hari ini, setelah kita menyaksikan acara pertunjukan pagelarannya, kita akan melangsungkan sesi diskusi juga, membahas sebenarnya ini tari bercerita tentang apa, atau hal-hal yang mungkin bisa kita kupas tuntas pada malam hari ini. Untuk itu kita undang bersama pada malam hari ini moderator kita Bapak Syuhendri, Pak, silakan. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita Bapak Syuhendri yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Rifka. Ayo silakan duduk dari sini aja. Baik para penonton, kita sudah sama saksikan karya dari siapa namanya tadi? Oki ya. Oki anak muda. Bagaimanapun dia telah menamatkan sekolahnya sekolah seni, dan menjelang tamat itu pasti dia sudah membuat beberapa karya dan sudah mementaskan karya-karyanya di beberapa tempat. Setidak-tidaknya dia sudah mulai menampakkan kakinya di belantika kesenian. Lepas dia nanti akan menjadi seniman yang makin matang, setengah matang atau tidak matang, itu terpulang kepada prosesnya sendiri. Saya kira seperti itu. Nah, kita sudah melihat sekilas karya Oki Indifferent ya, judulnya berbahasa Inggris, tapi saya baca sedikit sinopsisnya berkaitan dengan silat, berkaitan dengan rasa, tapi dari visualnya saya lebih menangkap soal harga diri anak muda sepertinya. Saya menangkapnya seperti itu, sehingga mereka gelisah berteriak-teriak. Ya, dan ini juga sebuah persoalan kita, bukan persoalan kita sih, persoalan kesenian hari ini, persoalan mereka hari ini, persoalan anak muda yang ditawarkan di hadapan kita bersama. Baik teman-teman, saya tidak akan mengulas lebih panjang soal-soal yang disampaikan oleh Oki. Barangkali di sini banyak pengamat-pengamat, penonton yang ingin memberikan mungkin masukan, mungkin saran, atau menemukan hal-hal baru dari karya ini, atau menemukan hal-hal menarik. Saya akan mengundang sesi pertama ini untuk tunjuk tangan. Silakan Joni Andra. Ada kelemahan kita sebagai orang ahli, mungkin saya dulu juga terjebak seperti itu. Ketika sinopsis kita bukan yang melihat karya, tiba-tiba jadi berbeda. Saya tidak melihat tubuh pesilat tadi, atau barangkali rohnya juga tidak muncul di sana. Sementara kita berbicara tentang masalah pesilat. Saya ingin suatu saat saya melihat karya ini adalah karya Oki, bukan karya mahasiswa isi Padang Panjang. Karena saya melihat seperti itu, pola-pola yang terbentuk dalam karya tersebut hampir rata-rata sama. Bukan mengatakan bahwa karya lain jelek, bukan seperti itu, tapi Oki menjadi dirinya sendiri. Sebenarnya dari sesi diskusi ini mungkin kita sama-sama sharing, sama belajar. Karena saya melihat potensi besar dalam diri seorang Oki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sama-sama menyadari bahwa sebuah pertunjukan itu bukan hadir dalam fotografi saja, itu tempat area suasana pernikahan. Dan memang sarana dan prasarana itu sangat mendukung untuk menginformasikan pesan yang mau kita sampaikan karya ini. Mungkin yang paling fatal itu adalah ART, mungkin yang tidak. Terus yang kedua, koreografer harus menyikapi, saya tampilnya di mana sih? Mungkin sebelum bekerja, sebelum proses, atau sebelum apa. Karena memang harus area itu menentukan sebuah kualitas karya. Karena koreografer itu produk orang dapur yang mau mendatangkan yang mau ditonton oleh banyak orang. Area ini kalau kita garap secara artistik dengan konsep dan nilai yang berbeda, ini luar biasa. Cuma bagaimana kita menyikapi? Apalagi di sinopsis juga diterapkan dari konsep silat.
Dan mungkin bagi saya ini sebuah pertunjukan yang baik pada hari ini dengan beberapa keterbatasan yang perlu kita sadari bersama. Tapi pada prinsipnya saya juga mengikuti perjalanan Uki. Saya memberikan nilai optus yang baik buat hari ini dengan kerja kerasnya. Terima kasih. Saya suka melukis. Kebetulan saya juga membuat beberapa foto. Jadi mungkin akan saya pakai kacamata itu. Pertama saya lihat secara penampilan tarian ini gerakannya bagus, sangat bagus sekali. Cuman ada ketakutan seperti moderator tadi. Saya setuju dengan Johnny Andra tadi. Apa yang ingin dicapai dari suasana yang ingin Anda sampaikan melalui gerakan-gerakan tadi itu sedikit hilang karena persoalan etik. Ditambah, kenapa ini tidak dimatikan? Jadi seolah-olah kita melihat tarian itu di tempat yang biasa-biasa saja, sehingga maaf ya, nilai tari itu turun ya. Kreativitas itu ditutup ketika kita memoles tempat ini menjadi layak untuk sebuah panggilan tari. Jadi dari kacamata seorang penyuka seni, saya tadi melihat agak hambar secara visualisasi. Dari kewaspadaan dan kehati-hatian itu, Oki kaitkan dengan kegelisahan Oki dan sensitivitas yang ada pada silat yang ada di kampung Oki. Bagaimana respon kepekaan masyarakat terhadap tradisi dan budaya mereka sendiri. Dan Oki kaitkan juga dengan pengalaman hidup Oki terhadap kegelisahan Oki sendiri, melihat kenapa sih di daerah Oki orangnya lebih sibuk berbisnis, bertani daripada mengembangkan tradisi mereka sendiri. Oki sempat bertanya-tanya kepada diri Oki sendiri, Oki seorang pelaku seni, kenapa tidak bisa juga menghidupkan seni tradisi yang ada di kampung Oki sendiri? Itu salah satu motivasi Oki melahirkan karya ini. Jadi sebenarnya kalau untuk gerak-gerak silat, Oki memang sebenarnya tidak ingin melahirkan gerak silat, cuma Oki hanya memunculkan sedikit demi sedikit, karena di situ Oki juga ingin menyampaikan kegelisahan Oki ketika silat itu sudah mulai muncul peradaban, ternyata turun lagi dan tidak berdaya, kemudian muncul lagi dan tertutup lagi karena generasi zaman sekarang lebih peka terhadap sosial media daripada terhadap budaya mereka sendiri. Makanya Oki hadirkan keresahan diri Oki kepada para penari Oki, bagaimana yang Oki cerita, yang Oki rasakan sendiri selama Oki melihat perkembangan silik tu Parisai Patar namanya yang ada di kampung halaman Oki. Baik, terima kasih Oki. Ya, sebenarnya masukan-masukan positif dari penonton itu juga merupakan proses panjang untuk Oki. Ini sebenarnya kan cara pandang saja sebenarnya. Kalau Oki mungkin melihat silat masih dari sisi yang verbal, kemudian tuang-tuangnya juga menjadi verbal, tidak masalah, itu karena kebudayaan menurut saya. Apa yang disampaikan Oki barusan, ya, yang dari yang ditampilkan tadi itu belum sinkron sebenarnya. Jiwa waktu, konsep atau ide waktu alun lapeh ke penari, termasuk ke penari. Apa nak inginkan? Tuan kaget kena. Hendak awak ciptakan gerakan dulu dah. Pahami kan ke penari dulu, bahasa nama inginkan kuat. Habis itu lapehkan mereka, maunya mereka tu apa? Ya, paham mereka, ambil proses. Maunya kita itu. Yang Oki sampaikan itu betul tadi. Nah, tapi di sinopsis tidak perlu dah bahasa Inggris. Jalan saja. Maunya apa? Ya, judulnya itu apa? Judul bilang orang Minang saja. Ketika berproses, ide dengan berkonsep mau apa kita? Berangkat dari mana kita? Sumbernya apa? Sumber siliknya silik dong ke.
Ya kan tadi silet kan, masalah silat kan, sensitivitas. Kalimat sensitif mana? Rasul setinggi Pak, tapi tidak didukung oleh lampu, tidak bisa. Wajah mereka itu tidak nampak, hanya teknik gerak saja yang muncul tadi. Mereka mengaku. Kemudian masalah set itu memang sengaja diputihkan. Kain kecelakaan. Iya, itu benar. Itu akan mempengaruhi karakter penari sendiri. Maunya kita kemana? Kalau jadi koreografer, seniman, ya lahirkan karya awak sendiri, tidak karya orang lain dong. Karya awak sendiri, khas awak sendiri. Oke, jati diri oke yang mana? Sebagian besar saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Cuma saya melihat bahwasanya Oki sudah berusaha secara maksimal untuk menampilkan gagasan-gagasan dari diri. Seperti kata Bundo tadi, memang sebetulnya kita harus menerjemahkan apa yang kita mau pada penari. Nah, apakah memang konsep Oki memberikan kemerdekaan kepada penari untuk menerjemahkan kegelisahan itu dengan cara mereka? Oki ingin berharap cara Oki diseluruhkan kepada semua penari sehingga bentuknya akan sama, cara emosionalnya, cara mengungkapkan kegelisahan itu. Nah, tadi ada beberapa yang Oki memberikan kemerdekaan kepada penari sehingga mereka mengekspresikan dengan cara mereka kegelisahan itu, bukan menjadi kegelisahan Oki yang disalurkan oleh penari. Itu yang pertama. Kemudian kegelisahan utama kegelisahan itu adalah ketidakpedulian generasi muda ya terhadap budaya. Justru ketika saya merasakan mendengarkan musiknya saja tidak ada satu budaya di dalamnya, bahkan terlalu lepas ya. Kita bicara masalah tradisi apapun, kesenian manapun, warna bunyi tradisi manapun nggak masuk dalam musiknya. Dan jujur memang karya kontemporer memang yang mengutamakan suksesnya tersampaikan gagasan kita adalah suasananya. Kalau suasananya dapat, gerakan itu juga tidak menjadi persoalan. Tapi sekali lagi selamat kepada Ugi sudah berani mengungkapkan gagasannya dalam publik, dan selamat juga kepada penari yang telah terlihat dari sebelah. Ada satu hal yang kemudian selalu menjadi gejala umum dalam proses, karena saya banyak kemudian berteman dengan teman-teman yang proses kreatif di proses penciptaan tari kontemporer. Yang selalu jadi masalah itu adalah tidak selesainya gagasan dari kreator utama di transfer kepada para penari atau bahkan kerja para penata yang kemudian sangat mempengaruhi secara bentuk visual. Tidak hanya mempengaruhi bentuk kerja koreografi, tapi juga sangat mempengaruhi seluruh aspek yang sebetulnya itu atribut. Kalau kemudian tadi kita sudah membahas aspek ruang, ini aspek ruang sebetulnya untuk capaian skenografi ini sangat bagus. Artinya ruang ini ketika Oki sudah mengetahui misalkan 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu bakal pertunjukan di sini, saya pikir aspek ruang ini yang kemudian dikejar dari gagasan tadi. Jadi alasan-alasan bahwasannya keterbatasan soal lighting, alasan dengan kemudian lantai, kemudian hal yang sebetulnya sangat atribut dalam bentuk kerja visual itu kan praktik kerjanya di skenografi itu udah selesai. Nah sebetulnya kelalaian atau kemudian menyepelekan kadang-kadang dalam konsep ruang ini yang kemudian sangat berpengaruh terhadap capaian pertunjukan, baik kemudian pola lantai, baik kemudian juga pilihan warna gitu. Saya tidak tahu misalkan kain hitam ini sebagai sebuah batasan pentas atau batasan ruang. Dalam kerja-kerja skenografi dia akan bertabrakan dengan warna hitam si penarinya gitu misalkan. Nah hal-hal yang seperti itu kan kerja-kerja yang rigid yang sebetulnya kelemahan kita misalnya, karena saya juga alumni dari Institut Seni Indonesia. Kelemahan teman-teman di sini pertunjukan itu juga ketika mengetahui hari ini sudah kerja-kerja seni pertunjukan itu bahkan cross media, lintas media, itu tidak kemudian secara rekam bahkan kerja-kerja yang sebetulnya bisa membuat pertunjukan itu jauh lebih hidup dalam aspek kerja-kerja yang berkaitan dengan skenografi tadi.
Nah, gagasan awal ini sebetulnya teks pertunjukan. Oke, teks pertunjukan yang sebenarnya sampai kepada penari, kemudian sampai kepada penata setting atau scenografi, penata musik, dan seterusnya. Banyak sekali koreografer yang tidak pernah kemudian, walaupun dia memberikan eksplorasi, tapi tidak pernah memberikan di kerja-kerja kreatif di kampus, ya tidak mentransfer apa maksud dari gagasan kepada penarinya. Saya sering iseng untuk bertanya pada para penari apa motif dari gerakan ini di sini. Dia jawab, tanya aja koreografernya Bang, saya cuma diajarkan untuk bergerak segitu gitu. Artinya itu gerakan-gerakan yang sebetulnya kemudian kosong dan juga tidak jelas secara motif. Benar bahwasannya praktek di kerja-kerja kontemporer itu menggabungkan banyak unsur tradisi dan modern, tapi kan hari ini saya tidak tahu kenapa kerja-kerja seni pertunjukan di Sumatera tubuh-tubuhnya seluruhnya menjadi tubuh urban. Sementara balutan dari sinopsisnya selalu berbicara tubuh tradisi, tapi tubuh yang muncul adalah tubuh-tubuh urban yang lebih dekat kepada Jakarta dan Pulau Jawa secara keseluruhan. Padahal kalau kita berbicara narasi tubuh tradisi Sumatera dengan kekuatan tutur, dengan justru malah gagasan Oki tadi kaitan kenapa sibuk di Sungai Buah tadi. Sungai Buah kenapa sibuk bertani dan berbisnis? Saya pikir juga bisnis di Sungai Buah juga bukan bisnis-bisnis kota-kota urban yang dalam performatif tadi itu tidak mencerminkan ketumbuhan orang-orang Sungai Buah juga atau anak-anak Sungai Buah juga. Kalau bicara urbannya Sumatera Barat, yang paling urban mungkin Munggu, tapi juga tidak kemudian dalam motif pertumbuhannya kelihatan seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi kegelisahan bersama dalam praktek penciptaan. Apakah kemudian kita harus melirik tubuh-tubuh urban dari praktik-praktik koreografi yang kemudian berkembang di kota-kota urban, atau memang kita kembali ke tubuh kita sendiri dalam gagasan yang tadi berangkat dari praktik penciptaan tadi yang Oki buat. Kita Oki dapat ya kan, tetap berjuang, tetap berkarya. Sama kita semuanya Oki. Saya juga ada kuliah dulu itu juga hampir tidak mau tamat karena saya mendidikkan bagaimana ribuan orang tamat dari sekolah tidak dapat kerja, tidak dapat hampir. Saya juga bertanya teman-teman akhirnya sekolah saja nanti ada jalan. Jadi begitu kan, makanya saya tapi tentu kalian tentu harapan kita masukan dari senior kita dapat jadi pemicu untuk menciptakan karya-karya yang bagus. Tapi alhamdulillah ya dari yang dalam 3 bulan dapat mereka menciptakan karya ini. Tapi kita juga apa yang sampaikan dari tadi memang kondisi kita yang begini, itulah yang kita lakukan. Kita memang ada di sini ada taman budaya, dapat juga ada pencerahan dari luar, dari pantai ada ramai. Nah, kita kan bisa juga di atas lebih bagus, tapi kan hanya tertutup beberapa orang aja. Jadi kita ingin menampilkan. Memang kita secara lampu ini memang alatnya sedang rusak, memang kita sudah ajukan untuk melihat. Yang kedua memang sudah kita coba juga sampaikan untuk ada stop-stopnya tiap-tiap lampu itu. Karena kita ke sentral langsung menjadi sentral, memang itu kesalahan dari bukan kesalahan dengan keadaan sebetulnya. Keadaan begini kita manfaatnya begini. Memang kritikan itu bukan di sini sebetulnya, nantinya Oki berjuang itu untuk di tempat yang lain. Lagi kritik di sini untuk depan itu juga Oki lagi kita harus pikirkan Oki bukan di sini. Ini adalah kepada dia. Alhamdulillah juga penciptaan karya lagi di sini kalau saya berpanjang itu sangat baik. Jadi itu mungkin. Jadi karya dan cuma campur kita dengan juga dari teman-teman dari konsiderasi kita tadi bagaimana kualitas. Artinya dengan masukan untuk tambah kualitas kita nanti. Kalau masalah letting itu ada di sini. Nanti aja yang dipaksa dari teman-teman atau konsiderasi ke depan gimana kita tampil, bagaimana apa yang itu yang kita perlukan. Bukan di sini. Di luar dia itu dari sini kita. Mungkin itu tidak kita sampaikan, tapi kami sangat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui PTD kita. Terima kasih banyak atas tampilan hari ini dan pembicaraan atau masukannya itu campur. Itulah artinya regenerasi itu perlu menerima masukan-masukan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tidak pandai menari lantai menuju dua goyang. Ini bukan tidak pandai menari, dia sangat pandai, tapi lantainya memang masalah. Nah, itu tantangan kita, Pak teman budaya. Saya melihat sungguh pun kritikannya arahnya ke Oki gitu kan, tapi tentu ini soal mindset. Mindset tidak mindset koreografer saja, tentu mindset kita juga sebagai lembaga pengelola kesenian ini. Jelas teman-teman seniman pasti tetap berharap banyak ke kita, walaupun dengan segala kelamanan yang terjadi, dan tetap kita pasti untuk berusaha. Dan untuk Oki, saya kira ini juga sebuah pengalaman yang penting. Kesenian itu bukan sesuatu yang instan, yang jelas kesenian itu menjadi cita-cita bersama. Dan kenapa itu tetap menjadi cita-cita? Karena memang proses pencariannya belum selesai. Saya kira begitu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau